Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Sirah Nabawi Channel. Selamat datang kepada para pecinta sholawat. Di video kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah malaikat yang abaikan Rasulullah. Allah patahkan dua sayapnya dan mengasingkannya. Namun sebelum saya melanjutkan kisah ini, alangkah baiknya bila Anda ada yang masih belum mensubscribe, silakan tekan tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar selalu mendapat update video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan share, dan silakan di-share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Terima kasih. Baiklah, saya akan bacakan kali ini, yaitu kisah malaikat yang abaikan Rasulullah. Allah pun patahkan dua sayapnya dan mengasingkannya. Allah sempat mematahkan salah satu sayap dari malaikat. Malaikat tersebut tentunya tak mungkin dengan sengaja dipatahkan sayapnya, jika bukan tanpa sebab yang jelas. Ya, Allah mematahkan sayap malaikat tersebut karena malaikat itu tak menghormati Rasulullah. Lalu siapakah malaikat tersebut? Mengapa malaikat tersebut tak menghormati Rasulullah? Simak kisahnya berikut ini. Rasulullah merupakan manusia terpilih atau manusia agung yang pernah hidup di dunia ini, yang menjadi kekasih Allah. Bahkan salawat darinya pun juga mengalir kepada Nabi junjungan alam semesta itu. Ibadah ini pun juga menjadi perintah Allah untuk dikerjakan manusia dan juga makhluk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu agung di sisi Allah. Hal-hal yang membuat sakit Rasulullah juga membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah, termasuk ketika terdapat makhluk yang mengabaikannya. Allah begitu marah. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah tengah melakukan Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Ketika 70.000 malaikat menyambut Rasulullah, terdapat satu malaikat yang mengabaikannya. Allah kemudian mematahkan sayap malaikat tersebut dan membuangnya ke bumi. Kisah ini tertulis dalam kitab Mukassafatul Qulub karya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Saat itu Rasulullah melintasi langit dan terdapat 70.000 malaikat menyambutnya di langit dan melayani beliau. Namun terdapat satu malaikat yang kala itu tak berdiri saat kedatangan Rasulullah. Hal ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Allah yang marah kemudian langsung menghukumnya dengan mematahkan dua sayap dari malaikat tersebut. Bukan hanya itu saja, Allah kemudian juga mengasingkan malaikat tersebut di sebuah gunung Kaf yang tinggi. Di gunung Kaf yang tinggi itu, malaikat tersebut hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya. Adanya malaikat yang dihukum oleh Allah itu kemudian terdengar oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku telah melihat ada seorang malaikat langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan napasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Kaf
dengan sayapnya yang patah dan sedang menangis. Ketika dia melihatku, ia berkata sambil menangis untuk meminta pertolongan. "Adakah engkau mau menolongku, wahai Jibril?" tanya malaikat malang tersebut. Malaikat Jibril kemudian menjawab, "Apa salahmu?" Malaikat tersebut kemudian menjawab pertanyaan Jibril. "Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Isra Mi'raj, lewatlah padaku Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang engkau lihat." Mendengar itu, malaikat Jibril kemudian mencoba memberikan pertolongan. Ia kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan diri memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian berfirman, "Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Perintah Allah tersebut kemudian oleh Jibril langsung disampaikan kepada malaikat yang mendapatkan sanksi hukuman itu. Disampaikan Jibril agar malaikat yang dihukum itu membaca sholawat kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang disampaikan Jibril, kemudian langsung dilakukan malaikat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan ampunan kepada malaikat tersebut. Usai mendapatkan ampunan Allah, sekejap kemudian tumbuhlah kembali sayap malaikat tersebut dan kemudian mengembalikan ke singgasananya. Demikianlah kisah singkat ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.